Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, muatan pelajaran PPKN, KD 3.2 mengidentifikasikan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Sebelum belajar, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Perhatikan teks di bawah ini. Yuk kita baca sama-sama. Lani anak yang rajin. Lani termasuk anak yang disiplin. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Selain disiplin dalam mengerjakan tugas, Lani juga selalu datang tepat waktu. Datang tepat waktu termasuk tata tertib yang ada di sekolah. Dari teks tersebut, kita dapat mengetahui bahwa mengerjakan tugas sekolah itu adalah aturan yang harus dipatuhi. Tugasnya dari siapa? Dari semua guru yang ada di sekolah yang mengajar kalian. Kemudian datang tepat waktu, masuk sekolah tepat waktu itu juga tata tertib yang ada di sekolah kita. Ketika kita belajar online, tepat waktunya bagaimana? Misalkan ketika Zoom-nya dimulai pukul 8.30, maka sebelum itu anak-anak harus bersiap dan jam 8.30 sudah masuk dalam forum tersebut. Itu namanya tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah merupakan salah satu tata tertib yang harus ditaati ketika mengikuti pelajaran. Apapun pelajarannya itu, entah tematik, kemudian bahasa Inggris, bahasa Arab, TIK, Siroh, PAI, semuanya ya. Kemudian begitu pula saat mengikuti pelajaran olahraga. Apa ya peraturannya? Apa ya tata tertibnya? Betul sekali, memakai baju olahraga. Ketika olahraga berarti harus pakai olahraga, ganti dulu dengan baju olahraga. Aturan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan menciptakan keadaan yang tertib dan damai. Aturan ada di mana-mana, misalkan di rumah, di sekolah, di masyarakat, di jalan raya, dan lain-lain. Aturan berisi sikap yang boleh dan tidak boleh dikerjakan. Sikap apa saja yang boleh dikerjakan di sekolah? Nah, ini adalah contoh sikap yang boleh dilakukan di sekolah. Yang pertama, mengerjakan tugas guru. Kedua, memberi salam kepada guru. Jika ketemu guru, boleh memberi salam. Tentunya dengan yang sopan. Ketiga, menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan perpustakaan. Kelima, menata buku perpustakaan. Itu tadi adalah contoh sikap yang boleh dilakukan di sekolah. Aturan di sekolah dibuat untuk kebaikan siswa. Dengan mematuhi aturan, siswa dapat belajar dengan nyaman. Selain nyaman belajar, dengan mematuhi aturan, siswa dapat bermain bersama teman dengan gembira. Jika melanggar peraturan, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Anak yang mematuhi aturan disebut anak yang disiplin. Peraturan di sekolah hendaknya dipatuhi oleh semua warga sekolah. Siapa saja warga sekolah itu? Siswa, guru, kepala sekolah, karyawan. Nah, itu adalah warga sekolah. Anak-anak masih ingat ya, nggak sih sama tata tertib di sekolah? Nah, usah ingatkan ya. Yang pertama, datang ke sekolah pukul 7. Yang kedua, memakai seragam sesuai dengan jadwalnya. Kemudian yang ketiga,
memakai atribut lengkap. Yang keempat, memakai sepatu warna hitam. Yang kelima, berdoa sebelum dan setelah pelajaran. Yang keenam, izin jika tidak masuk sekolah karena sakit. Ketujuh, berbicara sopan dan santun kepada guru. Yang kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Itu tadi adalah contoh-contoh peraturan atau tata tertib di sekolah. Nah, perhatikan gambar. Udin sedang bertanya kepada Edo. Edo, apakah kamu pernah ke perpustakaan? Apa kamu ingat tata tertib di perpustakaan? Nah, anak-anak, ada yang masih ingat enggak ya? Tata tertib yang ada di perpustakaan kita? Berikut ini adalah contoh tata tertib di perpustakaan. Yang pertama, mengisi daftar hadir di petugas perpustakaan. Nah, ketika masuk perpustakaan, mengisi dulu buku hadirnya di situ atau buku kunjungan. Yang kedua, setelah membaca buku ditata rapi di tempat yang disediakan. Nah, di perpustakaan pasti ada satu tempat atau meja khusus untuk buku-buku yang sudah dibaca. Yang ketiga, tidak berisik ketika di perpustakaan, tidak ngobrol sendiri tapi fokus untuk membaca buku. Yang keempat, tidak membawa makanan dan minuman di perpustakaan. Yang kelima, meminjam buku pada petugas. Tidak boleh kita langsung ambil buku, tapi harus izin dulu mengisi buku peminjaman. Kemudian nomor 6, mengembalikan buku tepat waktunya. Nah, bukunya itu juga harus dikembalikan tepat waktu, misalkan dikasih waktu 3 hari. Nah, pada hari ketiga itu bukunya harus dikembalikan. Anak-anak, jika kita melaksanakan dan mematuhi aturan, maka kita akan mendapatkan manfaatnya. Sebaliknya, jika kita melanggar aturan, maka kita akan mendapatkan akibatnya. Contohnya, apa manfaat jika kita datang ke sekolah tepat waktu? Nah, manfaatnya kita tidak ketinggalan pelajaran. Kemudian, apa akibatnya jika terlambat datang ke sekolah? Yang pertama, kita akan ketinggalan pelajarannya. Kemudian, kita juga akan mendapatkan sanksi. Misalkan kalau di sekolah kita, misalkan terlambat 5 menit, maka akan dipotong istirahatnya 5 menit. Merugikan kita kan? Jadi, lebih baik kita mematuhi aturan yang ada di sekolah. Anak-anak, itu tadi adalah pembelajaran tentang KD 3.2, mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, anak-anak, mari kita atuhi semua peraturan yang ada di sekolah kita, ya. Kemudian selain itu, juga mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah, kemudian di jalan, dimanapun kita mematuhi aturannya. Sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.